sebenarnya sih semuanya ya. Oh. Nanti kalian bakal lihat sendiri. Kita bakal ngebahas kayak sekitar 5 soal. Harusnya cepet sih. Tapi nanti kalau ada yang kalian mau tanya-tanya, silakan eh, terkait soal ini. Ini kayaknya ada banyak yang eh, join terus gak sengaja link sharing auto adminnya gimana? Hmm, beda lah biarin aja. Oke, yang pertama di sini kita bakal ngebahas tentang materi Gmap ya, materi terkait Gmap. Nah, sebelum kita ngebahas ini, kalian tahu nggak ini maksudnya perbedaannya antara yang FWXYZ sama DWXYZ ini apa? Dia itu don't care bukan bang? Iya, betul. Mantap, mantap. Nah, kalau They ini don't care berarti kalau misalkan kita mau masukin ke Gmap nih, yang sebentar nih kursornya kelihatan nggak ya? Kursor di layar. Kelihatan kelihatan gak bang? Oke, gua kira nggak kelihatan soalnya. Nah, ini kan ada kayak M0, 25, 10, 12, 14. Berarti kita naruh apa di dalam kotak Gmap? Masih ingat nggak kita naruh apa di kotak Gmap-nya berarti? Naruh X bang. Oke. Nah, kalau misalkan yang ini bentukannya nih, yang M-nya nih bukan sigma, gue lupa itu nama notasinya apa ya, produk atau apa. No Sub. bukan. Kalau bukan Sigma, no. Nah, nah ya, no, mantap, mantap. Nah, kalau misalkan ini no, terus M-nya gede, ini 1, 3 kolom nomor 1, 3, 4, 6, 9, 11 di Gmap kita isi pakai apa berarti? Pakai nol. Ya, pakai nol. Oke, jadi sesuai yang dibilang, ini yang kalian jawab ya, ini aku rasa kayaknya kan udah mahir lah Gmap-Gmap. Terutama kan di praktikum sering ketemu sama Gmap kan, jadi harusnya udah aman lah ya. Nah, di Gmap, nah, nanti nemu, kita bakal dapetin hasilnya di mapnya kayak gini. Oh ya, ini ABCD-nya ganti aja jadi WXYZ ya. Ini sorry, ini tadi aku nggak fokus loh. Nah, kemudian ini kan soalnya ini kan sebutkan semua prime implikan, sama sebutkan semua essential prime implikan. Nah, semua prime implikannya adalah semua yang kita kotakin di sini. Dan ingat, kalau di dalam prime implikan itu, kalian jangan ngekotakinnya yang kecil gitu, yang kayak apa ya, kayak minimumnya gitu. Kalian harus ngekontakinnya sampai benar-benar semuanya yang masuk, dalam artian eh, ini kalau aku misalkan kayak gini, gambar-gambar gini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ini itu bisa itu nggak sih? Wah, nggak bisa. Udah lah, nggak apa-apa. Eh, jadi kalau misalkan kalian ngekotakinnya, ini udah di misalkan merah, terus ini hijau. Nah, yang biru ini kalian cuma kotakin sebelah sini nih yang biru. Jadi ada dua, kelompoknya dua. Sedangkan ini kan secara maksimal kan ini kan bisa 4 yang masuk kan. Nah, itu jangan kayak gitu. Teman-teman, biasanya dulu orang tuh bingung prime implikan tuh kayak, oh ini kan berarti kan semua kombinasi. Berarti eh, yang dua kotak tuh juga termasuk prime implikan dong. Nah, itu jangan sampai kayak gitu, nanti bakal bingung sendiri. Kalian benar-benar kotakin kayak biasa semua kombinasi yang benar-benar paling gede. Jadi jangan kayak ini dua, ini dua gitu. Ya, jadi empat. Misalkan ini bisa empat ya empat. Kalau misalkan ini bisa 8 masuk ya udah 8 gitu. Sorry, ini suara gue masih kedengeran nggak ya? Aman bang. Oke. Nanti tolong bilangin kalau misalkan aku nge-freeze atau putus ya. Soalnya pakai internet kos-kosan. Kayak enak banget. Oke. Nah, dari sini kita bisa ngedapetin perimplikannya berarti ya semua yang ada di sini kan. Jadi XZ.
yang merah, terus WX, yang hijau, terus nih eh, Note X sama Note X and Note Z. Ya, Note X and Note Z ini yang kuning harusnya. Enggak, Note X, Z. Ya kan ya, yang kuning ya. Ya, aku lupa tulis, sorry. Mana tadi? Eh, nah, eh, oranye atau kuning lah sekarang. Nah, jadi plan karena semua yang dibikin yang tentunya ngekelompokin eh, kemungkinan yang paling banyak ya, kayak tadi yang dijelasin. Nah, essential prime implikannya kalian lihat di sini. Ini essential prime implikannya yang harus kalian perhatikan. Nah, ini juga agak nge-trap, agak menjebak. Menjebaknya itu adalah kalau andaikan aja nih, andaikan tiba-tiba soalnya berubah. Misalkan yang oranye ini ada satu, ada angka satu. Terus di sini X semua, yang di sini X semua nih, yang di merah ini, yang di bagian atasnya ya. Nah, ini berarti essential prime implikannya bukan yang merah, tapi yang oranye. Kenapa essential prime implikan itu? Kita ngelihat mintermnya alias nilai satunya. Nilai satunya itu apakah eh, bisa diambil oleh kotak lain atau enggak gitu. Misalkan kayak yang biru ini kan bisa diambil, oh jangan yang ini, yang di sini. Yang biru yang di sini misalkan, kan dia kan bisa diambil oleh kuning, hijau, sama biru secara bersamaan. Berarti dia bukan essential prime implikan, dia cuma jatuhnya prime implikan doang. Ya. Nah, yang wajib, yang nggak bisa digantiin, yang mau bagaimanapun di dalam fungsi keymap-nya, SOP-nya, jadi selection-nya, pasti ada yang sebelah sini, ya essential prime implikan. Karena dia nilai satunya nggak ke cover sama yang lain gitu. Nah bang, kalau misalkan tiba-tiba semuanya X gimana bang? Misalkan yang di atas nih semuanya X nih tiba-tiba. Jadi X X terus satu-satu di bawahnya. Berarti essential prime implikannya apa? Essential prime implikannya nggak ada. Essential prime implikannya nggak ada karena eh, semuanya bisa saling cover. Sebelum kita lanjut masih ada yang mau nanya nggak? Atau bang ini apaan kok nggak jelas gitu? Udah paham semua ya? Halo, halo, Aman bang. aman. Oke, sorry ini kalau misalkan mau nanya tolong ini ya, tolong bilangin ya. Karena eh, apa namanya, ini internet aku soalnya nggak jelas. Jadi aku nggak tahu ini internet aku yang aneh atau emang kalian nggak ngomong. Oke, nah dari sini SOP, maka ya kayak biasa lah penyederhanaan dalam bentuk SOP dengan selection rule. Nah, kita bisa bisa milih antara pakai yang ini, XZ, not X, not Z, atau enggak Z, W not Z. Jadi ya kan kalau diliatin kan bisa pakai yang hijau ini atau yang biru ini gitu ya. Jadi liatin eh, prime implikannya dipilihnya kalian prioritaskan karena nggak beririsan kayak. Ya harusnya ini harusnya udah di luar kepala ya kayak nanti praktikum kan udah dijelasin. Tapi ini kurang lebih bentukannya kayak gini aja kalau UTS. Di Tekkom dulu juga bentukannya kayak gini kalau UTS. Dari sini kita bisa lanjut ke nomor 2. Boleh bang, lanjut bang. Oke. Oke, sekarang nomor 2. Nah,
Nomor 2, gunakan metode ekstraksi untuk mencari faktor bersama dari dua buah fungsi f dan g sebagai berikut. Nah, ini kalian bisa ngebacanya nggak ini? Antara dua fungsi ini maksudnya apa? Yang 05, yang nomornya 05, 11, 14, 15 nih berarti isinya angka apa nih? Atau Satu bukan kondisinya Bang? apa? Ya, satu. Nah, kalau yang 10 nih apa berarti? X bang. Oke, berarti yang bawah 15 ini sama ya, X X ya? juga Bang. X juga. Berarti kalau yang fungsi ini don't care-nya di 15, kalau yang fungsi yang atas don't care di 10, terus di satu. Nah, ini nggak perlu kita bahas ulang lagi ya, karena kan kalian kan udah yang tadi itu Gmap, udah tadi yang sebelah atas. Nah, sebelum kita lanjut ke bahas ini, kalian tahu arti ekstraksi? Kalian tahu arti ekstraksi nggak? Pada tahu atau nggak, guys? Arti ekstraksi. Belum bang. Belum. Oke. Ekstraksi itu ada di sini. Ada di PPT yang ini. Aku taruh aja deh sekaligus ya. Jadi ekstraksi itu sebenarnya bentar. Jangan kalau terus. Bentar, sorry. Aduh. Ekstraksi itu sebenarnya maksudnya adalah mengelompokkan antara dua fungsi ini ya. Antara dua fungsi ini tuh kita pengen minimize cost-nya. Cost-nya ini dalam artian sebenarnya bukan rangkaian ya, tapi representasi aja gitu. Dengan menemukan faktornya gitu, faktornya. Kayak misalkan fungsi ini, kalau kita kalian eh, uraikan lagi pakai sifat aljabar boolean yang udah diajarin ya kemarin, nanti bakal eh, dapat fungsi faktornya tuh ada di ini. Nah, ada ini nih. Sebenarnya sih ini kayaknya nggak perlu, itu juga bisa langsung ketahuan ya, karena kan ini cuma apa nih, not D sama BD kan yang sama lah ya. Ini nggak perlu ngapalin aljabar boolean. Nah, aljabar boolean karena udah dapetin faktornya, kita bisa menulis ulang fungsi tadi E sama H ini pakai faktor yang tadi gitu. Jadi ini instead of A, not A di N kan dengan B komplement D komplement, atau not B not D, langsung aja not A N F, not A komplement F, C F, udah. Sama kayak ini. Ini kalau kita perhatikan ya, kalau misalkan kita udah ya, nanti kalian bisa cari faktornya. Ini kan ada AC or A komplement B, C komplement D, or A komplement B komplement C komplement D komplement. Nah, ini sebenarnya yang ini tuh emang pada dasarnya kalian akan merasakan ini kayaknya agak brute force. Mau nggak mau emang agak brute force. Tapi clue pertamanya kan di sini bisa kelihatan kan. Antara kedua fungsi ini ketika kalian uraikan keymapnya, dua-duanya sama-sama punya AC. Oh, berarti AC ini salah satu faktornya gitu. Ya, salah satu faktornya. Kemudian selain AC, kira-kira apakah ada lagi gitu ya? Nah, tentunya bisa, kalau misalkan ini UTS kan ya nggak nggak segampang itulah ya. Masa cuma AC doang faktornya gitu. Jangan, jadi jangan langsung kayak gembira, wah AC langsung dapat nih. Masih ada lagi. Nah, kalian coba urai-uraikan aja gitu. Dari sini BCD, dari sini tuh kita bisa dapetin BCD or A komplement, B komplement, C sama C D komplement. Kalian manfaatin yang
ekuivalen yang ada di aljabar Boolean yang di bab pertama, bab kedua itu. Sehingga ditemukan faktornya itu tuh ada dua, ada AC yang di awal ini, sama ada yang di dalam kurung ini, BD or B complement, D complement. Nah, dari situ dapatlah eh, bentuk hasil fungsinya yang setelah dijadikan apa sebutannya namanya, hasil fungsinya setelah ditemukan faktornya melalui hasil ekstraksi, bentuknya jadi kecil nih, cuma X1 or A komplement C komplement X2. Begitu juga yang fungsi G, X1 or A komplement C X2. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bang mau tanya, Ya, kalau bedanya sama dekomposisi apa bang? bedanya sama dekomposisi. Bentar ya. Dekomposisi itu diajarinnya, oh ini, bentar. Oh bentar. Eh, aku cek dulu dari penjelasan yang kapan aku bikin tahun lalu. Agak lama. Kapan itu aku bikin PPT-nya lupa. Dekomposisi itu soalnya bagian dari PSD. Dia tuh intinya, dia tuh nggak mencari faktor. Dia kayak ngemecahin ngemecahin instead of kita susah-susah nyari faktor, kita langsung bikin aja gitu. eh, Fungsi barunya secara langsung. Bentar, ngejelasinnya gimana ya? Misalkan di contoh ini. Hmm. Nah, jadi kalau misalkan yang tadi ada yang baru coba. Kalau misalkan yang tadi, ya, ekstraksi ini. Ekstraksi ini tuh kan kita tuh ingin meminimalkan representasi dari dua fungsi ya. Dari dua fungsi untuk mendapatkan untuk mendapatkan satu atau lebih subfungsi menggunakan faktorisasi itu, sehingga kita mendapatkan bentuk kayak produk yang kurang lebih sama gitu kan, yang kurang lebih sama, dia ada beda dikit doang. Nah, kalau misalkan dekomposisi itu tuh kayak sesuai namanya, dia tuh kayak kebalikannya. Ini tuh satu fungsi nih, misalkan kita punya satu fungsi. Nah, ini kalau tadi kan kita susah-susah nyari faktor dan lain-lain kan, ini enggak, ini kita milih aja gitu.
Ngerti nggak? Maksudnya milih itu eh, kayak misalkan ini kita punya representasi eh, dari produknya ini ya. Misalkan kalau dari contoh ini yang dipilih itu CD sama E or F. Nah nanti ini CD sama E or F-nya dia dihilangin. CD sama E or F-nya tuh dihilangin. Jadinya tuh bentuk persamaannya yang awalnya panjang kayak gini. Jadinya dia bentukannya kayak gini nih. Gitu. Nah, kenapa kok kayak begini? Karena kalau misalkan dekomposisi, instead of yang kayak tadi kita ingin menyederhanakan dua atau lebih bentuk fungsi berbeda menjadi suatu bentuk fungsi yang mirip gitu ya. Kalau dekomposisi itu kita tuh ingin menyederhanakan satu fungsi gitu. Ingin menyederhanakan satu fungsi dengan nebak-nebak subfungsi-subfungsi yang kira-kira bisa kita manfaatin untuk menjadi bentuk representasi yang enak untuk dilihat. Nah, tadi misalkan contoh yang ini nih. Kenapa kok dia milih ini, CD sama E or F? Karena fungsinya itu tuh, yang sebelah sini kalau diperhatiin, dia tuh sebenarnya saling, kalau kita bikin sebuah subfungsi, dia saling berkaitan. Karena apa? C komplement or D komplement ini kan adalah komplement dari CD kan. Begitu juga dengan E komplement F komplement ini adalah komplement dari E or F. Nah, makanya dari awal bentuknya kayak gini, kita bisa sederhanain satu fungsi ini menjadi bentuk kayak gini aja. Nah, gitu. Ngerti nggak penjelasannya? Kalau masih ada yang mau ditanya? Berarti dekomposisi satu fungsi, ekstraksi dua fungsi ya, Bang? Iya, bisa dibilang. Sebenarnya ekstraksi itu nggak cuma dua fungsi sih. Kalau di contohnya sih di sini mungkin dua fungsi ya. Dia bisa beberapa fungsi, dia bisa lebih gitu. Jadi dia tuh eh, kalau ekstraksi itu, misalkan aku punya 5 fungsi berbeda nih. Aku punya 5 fungsi berbeda. Nah, masalahnya kan 5 fungsi berbeda ini kan pasti hancur nggak jelas gitu kan di dunia nyata gitu. Misalkan kita lagi di dunia nyata, eh, lagi di dunia nyata kayak punya fungsi kimia pada bejibun gitu. Nah, kita pengen dapetin representasi yang enak untuk dilihat dari masing-masing fungsi ini menggunakan faktor sehingga yang membedakan antara masing-masing fungsi itu di persamaan nanti cuma dikit doang. Nih, kayak contoh ini nih, yang membedakan antara fungsi F sama G jadinya tuh cuma variabel A komplement C komplement sama A komplement C doang gitu. Nanti misalkan fungsinya ada banyak, ya nanti bakal mirip gitu. Misalkan eh, ada fungsi apa F G H I J K L M N gitu. Nanti bentukannya mirip kayak gini. Ternyata tahu-tahu X yang G X1 or A komplement C X2, terus fungsi setelahnya jadi X1 or A komplement atau B gitu. B X2 karena faktornya bentukannya ini dan bisa didapetin gitu. Gitu. Ngerti nggak? Oke, kasih Bang. Ya. Ada lagi yang mau tanyain atau masih nggak ngerti? Nah, ini kan soalnya kan disuruh gambar kan. Mempermasalahkan teknologi pemetaan menggunakan gerbang. Nah, ini nggak digambar, ini nggak aku gambar. Tapi kalau kalian gambar ngerti kan yang ada di PPT ini. Jadi gambar-gambarin kayak biasa aja, gambar-gambarin kayak biasa aja satu-satu gitu. Di situ kalian ubah bentuknya gitu. Sama perhatikan juga ada aturan. Kalau misalkan kalian nemu, kalau misalkan kalian nemu n yang double, ya, kok n, sorry. Kalau kalian nemu not yang double, nah itu notnya jangan dibiarin, kalian coret atau enggak ditulis, tulis kayak garis biasa aja. Gitu. Ngerti kan guys? Ada yang masih bingung di bagian sini? Halo, halo. Masuk ke materi selanjutnya aman? Aman bang. Oke. Selanjutnya ke
materi encoder. Nah, ini kayaknya nggak perlu dijelasin, kalian ikutin aja PPT ya. Variety encoder tuh kayak yang aku ceritain, kayak aku kapan itu bilang. Outputnya ini, dia tuh eh, dia tuh maksudnya tuh cuma kalau misalkan kalian mencet nol, misalkan aku punya 0123456789 gitu. Nah, itu tuh eh, kalau kalian perhatikan ya, kayaknya priority encoder tuh paling enak kalau misalkan pakai ini. Nah, ini aja deh. Kayaknya paling paling itu pakai ini. Kalian coba deh iseng-iseng di Google atau di Notepad atau di mana kalian pencet angka 1 sama 2 di keyboard bersamaan. Kalian tahan terus. Ini yang muncul angka berapa? 2 bang. 2. Oke. Misal, nah sekarang coba kalian pencet angka 1, 2, 3 bersamaan. Yang muncul angka berapa? Yang muncul terus ketika kalian tahan terus gitu 1, 2, 3 bersamaan di keyboard. Kira-kira yang muncul angka berapa? 3 bang. Oke. Nah itu sebenarnya kurang lebih kayak gitu priority encoder tuh. Dia tuh kalau di implementasinya di keypad, dia supaya memastikan outputnya itu sesuai dengan tombol yang kalian pencet. Ya, jadi ya udah. Ini misalkan kalau disuruh menjelaskan apa itu variety encoder, ya rangkaian lookup conditional memiliki banyak input dan output yang lebih sedikit, bekerja di mana jika bit input yang jumlahnya satu lebih dari 1 bit, maka akan menuliskan bit satu yang lebih besar, yaitu most significant bitnya. Sedangkan yang lain dianggap don't care, karena bentukannya kayak gini ya. Jadi dan tombol yang lain kalau dipencet tuh dianggap don't care. Nah, eh, kalian bisa ngelihat di Google priority encoder in keypad. Priority encoder in keypad. Nah, itu nanti harusnya ada banyak eh, ya implementasinya. Tapi sebenarnya tujuan utamanya priority encoder ini dia tuh supaya untuk mengurangi kabel sebenarnya. Dia ngurangin ngurangin banyak kabel. Instead of kayak kalian susah-susah mikirin key map nih, kalian sekarang misalkan kalian bayangin nih input and output, andaikan eh, aku punya 9, bukan 9, sorry, 10 tombol. Berarti kan total inputnya nih D-nya tuh ada 10 kan. Nah, outputnya itu tuh misalkan 3 bit untuk merepresentasikan angka dari 0 sampai 9 secara binary gitu. Kalian bayangin, key map kalian berarti kan harus bikin key map dengan jumlah 10 variabel. Ya. Kalian bisa bayangin nggak kira-kira sesusah apa itu? Bahkan kita kita lihat aja nih, key map 5 variabel tuh seingat aku udah bentuknya 3D. Nah, oh, belum 3D sih. Bentukannya kayak gini nih. Key map 5 variabel. Nah, coba kita misalkan key map 6 variabel gitu. Ini udah makin nggak jelas. Ini udah makin nggak jelas dia. Terus 7 misalkan. 7. Nah, ini udah makin aneh-aneh lagi nih. Nah, misalkan aku tanya kalian, pusing nggak kira-kira kalau kita bikin rangkaian keyboard, tapi nggak pakai priority encoder gitu. Kita bikin keyboardnya murni pakai key map. Kalau menurut kalian pusing nggak? Pusing bang. Nah, ya, pusing kan? Nah, makanya kita pakai priority encoder. Di dunia ini tuh ada banyak gitu. Nah, kalau kalian perhatikan tuh sebenarnya nanti itu sebenarnya tahapan-tahapan di DSD ini tuh kalian bakal mengerjakan
awalnya sederhana, fungsi ini kayaknya sederhana, pakai aljabar boolean doang, diuraikan pakai sifat aljabar boolean, pakai ini, sifat ini, sifat ini. Tapi lama-lama kompleks, akhirnya pakai keymap. Nah, pakai keymap pun menguraikannya juga lama-lama kompleks. Akhirnya pakai pakai teknologi lain kan, encoder decoder. Terus nanti ada lagi, ada hal lain yang kalian susah kalau pakai encoder decoder, akhirnya pakai MUX dia. Begitu terus sampai ya sampai bab terakhir gitu. Sampai sini ngerti nggak encoder parity? Atau ada yang mau ditanya sebelum lanjut? Tes tes, aman nggak? Aman, Bang. Oke. Nah, sekarang kita ke decoder. Dengan menggunakan keymap dan diagram blok, gambarkan implementasi tree to X decoder untuk tiga fungsi berikut. Ini kita manfaatkan keymap di sini, artinya bukan untuk menyederhanakan sebenarnya. Maksudnya menggunakan keymap di sini kayak dalam arti kan mungkin dalam arti kayak Bang ini ngapain pakai keymap orang udah bentuknya sum of product. Nah, keymap di sini kita menggunakannya itu untuk menentukan truth table atau urutan output yang benar alias sum of min terms-nya. Nah, di sini misalkan kita keymap F1 dari B C complement or A complement B complement C, kita dapetin satu. Kalau misalkan kita plotting dalam keymap, satunya itu ada di sebelah sini, sama di sebelah sini, sama di sebelah sini. Yang ada dua di sini kan, ya kan B C complement ya kan, 1 0 nih. Terus A complement B complement C, dia ada di sini, 0 0 1, A complement B complement C. Nah, berarti sum of min terms ini di sini ada di 0 0 1 yaitu 1. Terus 0 1 0 yaitu 2 sama 1 1 0 yaitu 6. Gitu. Nah, kita lakukan juga ke fungsi-fungsi yang lain. Sampai sini ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Bang. Gitu. Nah, tapi kalau alasan kenapa kok kita harus bikin begini, ngerti nggak? Kayak kenapa kok harus kita cari sum of min terms-nya? Kalau itu ngerti nggak maksudnya? Karena kita mau bikin decoder, intinya itu doang sih. Jadi decoder itu kan ada banyak jenis ya. Ada kalian bisa bikin custom decoder, bla bla bla. Intinya kan decoder itu adalah dari banyak input ke banyak, dari sedikit input ke banyak output. Nah, kalau decoder yang ada di dalam materi DSD kuliah ini, biasanya tuh dia 3 to 8 decoder yang benar-benar sederhana, alias 8 angka, angka 8 output ini maksudnya tuh adalah nilai output dari pencetekan masing-masing, eh, apa ya, masing-masing kombinasi ABC gitu. Jadi dari 000, 001, 001, 010, 011 gitu. Kita pakai untuk dimasukin langsung ke dalam fungsi. Sehingga setelah didapat ini F2, F3 pakai cara yang sama kayak tadi, kita gambar bentuknya kayak gini. Nah, sorry ini gambarnya mungkin nggak jelas. Nah, tapi kalian ngerti lah ya. Jadi ini kenapa kok F1-nya begini? Ya, karena ketika ABC ini nilainya adalah 0, 0, 1, ya, berarti ketika outputnya ini bernilai 1, F1 ini nyala. Ya, begitu juga ketika dia eh, di 2 sama 6 ya. Terus yang misalkan fungsi 3 ini adalah ketika nilai ABC itu kalau misalkan dicetek-cetek dia menghasilkan nilai 4, 6, sama 7. Dengan nilai yang 4, 6, 7, F3 ini nyala gitu. Makanya di sini sum of min terms-nya kita cari supaya
instead of kita susah-susah ya, instead of kita susah-susah naruhin ada banyak gerbang di sini, ada and, complement sama eh, or banyak ya. Kita bisa pakai komponen decoder doang gitu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh kalau misalkan kalian cari di Proteus gitu, kalau kalian cari langsung beli, minta beli di toko kayak PCM Depok gitu, ya, kalian tuh bisa langsung nyari, bang, minta decoder 32X dong gitu. Ya, ketimbang kalian, bang, minta 7404, minta 7408, sama minta 7432 banyak gitu. 7432 sih di sini tetap kepake, cuma kepakainya jadi lebih dikit gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ada yang mau ditanya? Halo, halo. Aman, guys? Aman bang. Oke. Kalau ada yang bingung, bilang aja ya, guys ya. Kan kalian yang UTS, bukan aku. Ini demi kalian soalnya. Oke. Tapi di sini ngerti nggak maksudnya kayak apa sih manfaatnya decoder, encoder, dan lain-lain gitu. Setelah kalian melihat pembahasan ini, sama dengerin pembahasan aku tadi. Ngerti nggak, guys? Bang, kalau contoh soal encoder kayak gimana, Bang? Kalau contoh soal encoder tadi cuma ini doang yang dikasih Bumia kapan itu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan variety encoder, lengkapi dan jelaskan tabel kebenarannya. Ini kalian, ini yang tadi aku jelasin terkait variety encoder. Kalaupun andaikan muncul ya, kalian bisa nebak-nebak aja dari PPT atau dari tugasnya. Nah, kalian pernah ada tugas nggak sih? Pernahnya decoder doang. Pernah decoder doang. Kita coba iseng-iseng lihat deh encoder kalian diajarin apa aja sih. Oh, emang dikit soalnya. Gini-gini doang kalian tuh encodernya, nggak banyak, cuma 3 slide doang nih. Ini selebihnya kalian lihat di PPT aja sebenarnya. Intinya encoder tuh ya apapun yang berkaitan dari rangkaian yang dari banyak input ke sedikit output. Entah fungsinya itu apa gitu. Apapun fungsinya gitu. Oh ya, fungsi di sini maksud aku ngomong bukan fungsi boolean ya, maksud aku implementasi secara umum. Ada yang mau ditanya lagi? Belum lanjut ke yang bagian terakhir. Gimana guys? Aman nggak lanjut ke part terakhir? Halo, halo. Aman bang. Aman. Oke. Nah, sekarang materi multiplexer. Nah, sebelum sebelum lanjut ngomongin bahasa ini, masih ada yang bingung nggak? Masih ada yang nggak ngerti nggak? Kayak maksudnya multiplexer itu apa sih gitu? Saya masih bingung bang. Masih bingung. Oke. Ya semoga habis ini nggak bingung ya. Jadi di sini ada soal cerita. Katanya ada sebuah mobil listrik.
memiliki 4 mode berkendara yang dapat dipilih berdasarkan kombinasi input. Ini sebenarnya bullshit, kalian gak usah ngebaca ininya. Intinya nih B sama C ini selektor gitu. Selektor. Eco normal sport off-road ini maksudnya cuma sekedar indeks doang. Dia indeks ke 0, ke 1, ke 2, atau ke 3. Dilihat dari nilai B sama C-nya. Sistem ini dirancang agar mode kendaraan dapat dipilih menggunakan multiplexer for one dengan satu variabel A sebagai input informasi yang menentukan perilaku kendaraan. Mode kendaraan ditentukan sebagai berikut. Nah, sistem mengikuti fungsi berikut. Di mana fungsinya ini adalah sebuah SOP yang didapetin dari suatu keymap, ya. Di mana F adalah sinyal yang mengontrol pengaturan daya ke motor listrik. Ya, jadi F ini tuh maksudnya tuh dia tuh lagi tenaga maksimum atau tenaga minimum. Ini sebenarnya yang perlu dihituin karena yang ini tuh rada-rada bullshit. Ini cuma selektor doang loh, ini selektor doang. Jadi kalau misalkan aku bikin soal, ya kalian tinggal aku biasanya nulisnya paling cuma mode 0, mode 1, mode 2, mode 3 gitu. Instead of nulis kayak gini. Karena ini sebenarnya agak bikin bingung. Nah, di mana F? Jadi kan sesuai tadi ya, di mana F adalah sinyal mengontrol pengaturan daya. Nah, ini kan kami biasa kan fungsi boolean di sini. Nilainya kan bisa antara satu atau 0, ya kan? Nah, buatlah gambar implementasi rangkaian multiplexer for to one dengan perumusan menggunakan keymap yang dikoreksikan ke tabel implementasi. Intinya soal ini apa? Intinya soal ini adalah kalian disuruh bikin alternatif representation dari fungsi yang awalnya bentuknya adalah menggunakan OR gate, AND gate, sama not, ya. Sebenarnya nanti masih ada notnya sih. Tapi ini notnya ada dua gitu kan. Nah, kalian disuruh bikin ke dalam bentuk multiplexer. Nah, bentuk multiplexer ini, kalau disuruh bikin dalam bentuk multiplexer ini kan, berarti kan modal kalian adalah, ya mentok-mentoknya jadinya paling cuma beli not sama beli multiplexer kan. Instead of ada banyak instead of eh, ada banyak gate. Jadi kayak ini kan kalau kalian lihat di sini nih, ini kan berarti ada OR gate-nya ada dua, terus AND gate-nya ada dua, terus NOT gate-nya ada dua, ya enggak? Jadi ini A komplement B komplement di N-in, habis itu diorkan dengan A N B, terus diorkan dengan C. Nah, ini kan gerbangnya jadinya butuh banyak, ya nggak? Nah, itu kalian manfaatkan beli minta ke abang-abang tukang elektronik kayak PCN, "Bang, tolong ini dong Bang, beli multiplexer," gitu. Beli multiplexer yang 4 to 1 misalnya. Ya. Oh ya, by the way, ini jangan terlalu pikirin ya di Proteus, "Bang, ini kenapa kok ada N? N ini apa?" N ini cuma buat nyalain sama matiin doang, enable. Intinya itu doang. Nggak usah dipikirin. Kurang lebih ini kan bentukannya sama kan. A, B, X0, X1, X2, X3, sama Z. A sama B ini adalah selektor. X0, X1, X2, X3 ini adalah nilai inputnya. Z ini outputnya. Nah, selektor ini ngapain sih? Selektor ini dia bakal membuat nilai Z ini bergantung sama X0, X1, X2, sama X3. Berdasarkan si nilai AB itu berapa. Misalkan kayaknya kalau dijelasin pakai rangkaian kayak gitu doang kurang ini ya. Harusnya yang ada garis-garisnya, garis-garis mutus-mutus, mana ya, yang enak. Nah, yang bentukannya kayak gini nih. Ini gambarnya kelihatan nggak?
Belum ada Kelihatan kelihatan bang. ya. Kelihatan. Nah, selektor ini kan selektornya 1 bit ya. Jadi dia cuma ada 2 input. Kalau ini kan selektornya 2 bit ya kan. Nah, kalau misalkan ini selektornya nilainya 0, maka outputnya ini mengikuti input ke 0. Kalau misalkan selektor ini nilainya 1, berarti output ini akan mengikuti input ke 1. Intinya gitu. Jadi multiplexer itu kayak sesuai namanya. Dia tuh switch gitu. Switch yang ke banyak input. Jadi dia kayak milih-milih gitu. Nah, kalau misalkan yang tadi, yang tadi kan sebenarnya rangkaiannya ini kan. Ya, itu sebenarnya sama aja dengan rangkaian ini. Berarti kalau misalkan S1 sama S0 ini nilainya 0, 0, berarti outputnya mengikuti input ke berapa? Coba jawab. Nol bang. Oke. Kalau S1 sama S0 nilainya 1, 0, outputnya mengikuti input ke berapa? Pertama bang. Input satu. Ingat, Bukan. 1, 0. Oh ya, berarti input dua ya. Input 2 nggak sih? Ya, ya betul. Mantap. Kalau 1 berarti harus berapa tuh nilai selektornya? Nol satu ya bang. Ya, oke. Nah, mantap. Ngerti kan sekarang maksudnya multiplexer apa? Ngerti nggak? Maksudnya multiplexer itu ngapain? Ngerti bang. Oke. Nah, sekarang kita langsung kita masuk ke ini kan cuma ngomongin kayak milih-milih gitu kan. Karena kita sekarang masuk ke yang tadi gimana caranya suatu fungsi itu bisa kita sederhanakan pakai multiplexer. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada 3 variabel ya. Kita manfaatkan keymap di sini. Mirip dengan tadi, kita manfaatin keymap itu sebenarnya bukan buat melakukan penyederhanaan fungsi, tapi buat ngisi truth table gitu, buat kita tahu min terms-nya. Ini itu nilainya 1 di urutan keberapa aja gitu ya. Jadi biar kita tahu nih nilai outputnya tuh 1 sama 0-nya kapan. Nah, ini langsung aja lah, ini kayaknya nggak perlu jelasin ya. Nah, dari sini kita bisa nentuin truth table-nya dari sini. Kalau nilai 1 tuh ada di 0, 1, terus ada 3, sama ada 5, 6, 7 ya. Sisanya yang 100 sama 010 nilainya 0 ya. Sesuai yang di Kinect ini kan. Ini ada 2 kotak kosong nih. Nah, itu 0. Nah, dari situ kita bisa manfaatin yang namanya rudimentary function yang diajarin Bumia pada bab multiplexer yang terakhir kemarin kalian ikut tuh pas offline. Nah, sebelum kita masuk masih ingat nggak rudimentary function itu apa? Atau enggak sebenarnya nggak usah apa, nggak usah jelasin. Kalian inget nggak Bumia pernah ngejelasin rudimenter atau belum dijelasin? Tes, tes. Duh, ini dia yang baru join lagi. Gimana guys? Ini suara gue masih kedengeran nggak? Kedengeran kok Bang. Oke. Nah, tadi coba jawab. Kalian inget nggak Ya, Bumia jawab Bumia kapan tuh pernah ngajarin rudimentary atau Bumia belum ngajarin? yang rudimentari kan, yang fungsi itu udah Ya, dijelasin. Cuman bingung. jujur kalau aku sendiri kurang paham. Iya, Ya udah. Ya, ini aku coba jelasin sampai kalian ngerti lah ya. Rudimentary itu maksudnya adalah kita pengen mengelompokkan ya. Kita pengen mengelompokkan eh, nilai yang kita sambungin gitu. Apa yang kita sambungin ke dalam input I0, I1, I2, dan seterusnya, itu pengen kita kelompokin supaya kita tahu inputnya itu apa sih gitu. Aja ini ada yang ngajak main Counter Strike 2 bentar. Sorry, bentar, matiin dulu Steam. Nah, eh jadi kan tadi kan kita udah dapetin kan kayak apa sih fungsi multiplexer. Nah, sekarang
dari sini kita tuh pengen tahu untuk menyederhanakan key map ini ke dalam bentuk multiplexer, kita nyambungin apa sih ke kaki input 0, 1, 2, 3 ini, ya kan? Karena kan kalau S1 sama S0, tadi kan udah dijelasin nih di dalam soalnya. Input seleksi dari dua tombol, yaitu B dan C. Maka kita bisa mengasumsikan S1 sama S0 ini kita sambungin sama B dan C. Karena dia bertindak sebagai selektor yang tadi kan, yang 00, 01, 10, 11. Yang mode-mode ini nih, maksudnya mode eco hemat energi normal nih, maksudnya tuh ini tuh berarti dia outputnya adalah I0, ini I1, ini I2, I3 gitu. Jadi ini rada bikin bingung, tapi intinya gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu nilai si, bukan nilai ya, kakinya input 0, input 1, input 2, sama input 3 ini tuh pengen disambunginnya kemana aja sih gitu. Nah, ini ada yang baru join lagi. Dari sini, kita bisa menentukan menggunakan truth table yang kita pakai, yang kita dapetin tadi dari plot-plot dalam key map ini. Nah, ada satu hal yang perlu kalian catat supaya kalian nggak bingung untuk ngebikin fungsi rudimentary adalah kalian jadikan selektornya tuh di bagian paling awal dengan variabel inputnya di akhir. Ini kayaknya nggak dijelasin mungkin di PPT ya. Sehingga bentuk tabelnya tadi kan ABC ya. Nah, kita ubah jadi bentuknya apa nih? BCA ya Bang. Ya. Nah, kenapa kok BC di awal, A di akhir? Berdasarkan penjelasan ini. Sama berdasarkan soal ini. Kenapa BC-nya di awal, A di akhir? Ada yang bisa jelasin nggak? Ya sebenarnya kan udah di depan mata kan. Coba jelasin aja. B sama C ini bertindak sebagai apa, A ini bertindak sebagai apa gitu. Makanya kok bisa jadi BCA sesuai penjelasan ini ya, dan soal tadi. Ada yang bisa bantu jawab? Karena BC-nya itu selektornya, kalau A-nya itu inputnya ya Bang. Iya betul, mantep. Nah dari sini kita bisa langsung udah nemu bentuklah rudimentary yang bentukannya kayak gini nih, bentukannya mirip-mirip gini ya. Nah bentukan rudimentarnya kayak apa sih? Nah bentukannya kayak gini ya. Ini kita setiap dua kotak ini tuh kita kelompokkan menjadi nilai dari input 0, atau aliasnya input 0 itu sambungannya ke apa? Kita nyambungin apa sih ke input 0? Kalau kita perhatikan di sini ya, ketika A-nya ini nilainya 0, outputnya ini 1. Tapi ketika A-nya ini nilainya 1, outputnya 0. Berarti ini kebalikannya ya enggak? Di dalam dua kotak ini tuh nilai F-nya tuh adalah kebalikan dari A. Ya kan? Berarti dari sini kita bisa masukin nih A. Berarti ini A komplement. Set. Ya. Terus selanjutnya, ketika ini A-nya 0, fungsinya nilainya 1. Ketika ini A-nya 1, fungsinya juga sama, tetap 1. Berarti ini nilainya 1. Set. Kenapa kok 1 ya? Karena ini mau digimanain, nilai inputnya ini tetap 1. Karena outputnya di sini itu tetap 1 gitu, guys. Ya. Jadi ini ibaratkannya kayak begini nih. Kalau mau digambarin, maksudnya rudimentary itu apa? Kalau kalian perhatiin di dalam MUX-nya ini, MUX yang di sini. MUX-nya di sini itu ada suatu variabel A yang kita belum sambungin kemana-mana. Ya. Nah, dilihat dari sini, dari truth table yang bentuknya kayak gini, kita melihat bahwa kalau misalkan B sama C-nya itu nilainya 0 maupun 1, terlepas, 0 dan 1 ya, alias berarti input ke 1 yang dimasukin kan, menjadi dalam bentuk output.
itu nilai A-nya waktu itu mau 0 maupun 1, dia nilainya sama, sama tetap 1 gitu. Berarti di sini ketika dia S1 sama S0-nya ini dia 0,1 dan outputnya ini terselect ke input 1, terlepas apapun A-nya, dia nilainya 1 gitu outputnya. Berarti apa? Berarti input satunya nih nggak kesambung sama sekali ke variabel A, karena variabel A sebagai inputnya nih nggak ngefek apa-apa ke input 1 gitu. Dia nggak ngefek, dia mau A-nya nilainya berapapun nggak ngefek, berarti input 1 nih kabelnya nggak nyambung ke variabel A gitu. Nah, dari situ akhirnya apa? Ya udah kita sambungin aja 1 langsung ke input 1 karena kan sesuai tadi dia nilainya kan 1 terus kan, terlepas dari A-nya apa nilainya. 1 tuh kalau di dalam Proteus berarti atau di dalam rangkaian berarti kalian nyambungin power gitu. Kalian ibaratkan kayak nyambungin terminal terminal positif, nih ke sini. Nah, set gitu. Nah, terus kan tadi kan ada A ya. Ada A, berarti kalian nih naruh variabel A, ini variabel A-nya tadi yang di sini itu A komplement kan. Berarti di sini ini A komplement, berarti kalian ngasih aja not di sini. Set, dulu, ketiban. Set. Nah, sambungin gitu. Tinggal cari lagi lanjutannya. Ya, tinggal dicari lagi lanjutannya. Nah, ini kalian lihat yang ini, F-nya nih yang di pengelompokan I2, dia ketika F-nya ini 0, ini A-nya nih, sorry, sorry. Ketika A-nya nilainya 0, F-nya nilainya 0. Ketika A-nya nilainya 1, F-nya nilainya 1. Oh, berarti ini F-nya ngikutin A. Jadi kalau digambar, ini bisa kita kayak tarik aja gitu, set, langsung ke A. Habis itu, yang ini sama, 0, misalkan ini A, A-nya 0, F-nya 1. A-nya 1, F-nya tetap 1, F-nya tetap 1 juga. Oh, berarti ini A-nya nggak ngefek. Berarti kita lihat, karena outputnya ini tetap 1, oh berarti ini 1. Bang, gimana kalau misalkan di soalnya ketika kalian naruh key map-nya nih, plotting key map-nya dari fungsi ini, tahu-tahu ternyata nilainya tuh 0, di sininya 0 nih. Ini 0, ini 0. Jadi ketika A-nya nilainya 0, F-nya 0. Ketika A-nya nilainya 1, F-nya juga 0. Oh, berarti ya di sininya 0. Ya, di sininya 0. Kalian sambungin 0 ke input ketiganya. Kalau misalkan di rangkaian elektronik, berarti kalian nyambungin ground. Kalian nyambungin ground alias harus negatif. Ya. Nah, dari sini kan kelihatan kan, ternyata, oh ya ini biar nggak bingung, A sama B ini di dalam Proteus ini maksudnya selektor, dia S1, S0 ya. Dia S1, S0-nya, ini berarti B, ini berarti C. Terus di sininya adalah sebuah fungsi F. Fungsi F. Ini sebuah fungsi F. Nah, ini implementasi di dalam rangkaian multiplexernya. Nah, di sini kelihatan kan, kalau kita pakai multiplexer, ternyata key map-nya jadi, ternyata rangkaian itu jadi lebih rapi dibandingkan dengan key map doang. Kalau kalian pakai key map doang, kalian berarti harus naruh harus naruh C, terus ini tambahkan dengan 32, tambahkan dengan ini or A komplement B komplement,
A komplement. Di komplement terus di enin terus ini disambungin ke or-nya terus bikin lagi n. Ya, ini enggak rapi tapi ya udah biarin. Terus diorin lagi menghasilkan sebuah output fungsi bernama f. Nah, coba kalian lihat nih. Mana yang lebih enak dilihat, yang atas atau yang bawah? Yang atas bang. Nah, ya. Jadi gitu fungsinya multiplexer sebagai selektor ya. Nah, kalian lihat bawah-bawah di sini aku jelasin yang tadi ya. Ini kalau yang tadi kalian bingung aku bikin ketikan juga. Dapatlah semua yang ditentukan, nanti tinggal digambar aja. Tadi kan minta minta gambar juga kan soalnya. Gambar implementasi rangkaian multiplexer. Nah, udah deh gambarnya gini doang sebenarnya. Ini kurang lebih sebenarnya sama aja dengan yang ini, tapi beda ya beda dikit lah. Beda dikit. Ini representasi Proteus. Oke, udah deh selesai. Itu doang. Ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Ngerti nggak multiplexer sekarang? Masih ada yang mau ditanyain? Kalau bingung, tanya aja guys. Tes, tes. Halo, halo. Iya bang. Ada yang masih bingung nggak? Atau mau ditanyain? Dari tadi, semuanya deh. Terserah mau nanya apa, mau multiplexer lah, mau inilah. Gimana? Udah ngerti nggak guys? Kalau udah ngerti, aku stop nih. Share screen. Aman bang kayaknya. Sama. Oke. Aku stop ya. Mana udah nggak ada yang nanya. Sebelum eh kita akhiri, coba on cam semua dulu guys. Buat absen. Oke. Ya, aku berharap